Shalom Alehem Bese Muhammadiyah, Kristus di tengah-tengah kita. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Yusboni di acara Bincang-Bincang Santai pada hari Minggu ini. Dan di hari Minggu yang cerah ini kebetulan dengan dua narasumber kita yang sudah kita kenal, Romo Yohanes sama Saudara Basilus Andrew. Di mana siang hari ini kita akan membahas mengenai 7 sakramen. Nah, itu dia sudah ada bukunya 7 sakramen. Nah, bagaimana sih tentang 7 sakramen ini dan seperti apa isinya, isi dari buku ini dan penjelasannya baik secara penjelasan bahasa yang gampang ya, dan juga bahasa tentang dari sisi spiritualnya seperti apa, dan mungkin sedikit sejarahnya itu akan dibahas oleh kedua narasumber kita. Dan nanti juga ada beberapa jemaat yang akan bertanya, karena ada juga kejadian, ada yang sudah baca tetapi bingung, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya. Nah, untuk biar lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke dua narasumber kita. Silakan, Romo Yohanes dan Saudara Basilus Andrew. Selamat siang, saudara sekasih dalam nama Tuhan. Ketemu lagi dengan Romo Yohanes. Setelah liturgi, kita selalu bincang-bincang santai tentang teologi, sehingga dengan demikian kita dapat mendapatkan wawasan baru tentang teologi. Saat ini kita berbicara tentang 7 sakramen. Mengapa dalam gereja ortodoks itu ada 7 sakramen? Sebenarnya di dalam konsili-konsili tidak pernah disebutkan penekanan tentang 7 sakramen, itu tidak ada. Tetapi unsur-unsur yang mengarah ke sana itu ada. Bahkan ada orang yang berpendapat, terutama dari gereja Assyria juga menekankan tentang 7 sakramen ini. Mereka mengartikan bahwa 7 itu dibagi dalam 2. 4 itu menunjuk pada 7 penjuru dunia, yaitu utara, timur, selatan, barat. Sedangkan 3 itu adalah menunjuk kepada ilahi, atau menunjuk pada Allah yang bersifat trinitarian. Jadi kalau demikian, mereka mempunyai pandangan bahwa untuk melihat 7 sakramen ini harus dalam kacamata inkarnasi Allah dan manusia. Tetapi apakah betul sakramen itu hanya dibatasi 7? Sebenarnya tidak. Karena arti daripada sakramen itu adalah menyalurkan rahmat ilahi pada yang nampak, melalui yang nampak pada yang nampak. Berarti kalau demikian tidaklah hanya dibatasi pada 7, tetapi sesuatu yang membawa pada kesucian itu juga kita katakan sakramen. Bahkan inti daripada sakramen itu tak lain dan bukan adalah Kristus itu sendiri. Ada sakramen yang memang wajib dilakukan, dan ada sakramen yang tidak wajib dilakukan. Nah, hal ini akan kita bahas satu persatu secara singkat tentang sakramen itu. Nah, sakramen di dalam gereja itu mempunyai suatu peranan yang sangat penting. Dan gereja tidak pernah menganggap sakramen itu sebagai suatu lambang, tetapi itu adalah merupakan realita konkret yang dapat mengubah dan dapat memperbarui kehidupan manusia. Sudah saya katakan tadi bahwa sakramen itu adalah landasannya adalah Kristus. Mengapa demikian? Karena di dalam sakramen itu adalah rahmat ilahi yang diberikan oleh Allah melalui yang nampak pada yang nampak. Karena itulah perjamuan kudus. Karena itulah sakramen baptisan. Karena itulah pembinaan kudus dan lain sebagainya, itu adalah merupakan dampak-dampak dari inkarnasi karena menggunakan benda yang nampak untuk sarana rahmat ilahi kepada manusia.
Sehingga dengan demikian dapat mengubah manusia, dapat menyucikan manusia, dan dapat membawa manusia masuk menyatu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Mungkin ini hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai permulaan kita untuk membahas 7 sakramen yang ada di dalam gereja. Oke? Tuhan berkati. Baik Romo. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami telah menulis tentang sakramen di dalam buku yang berjudul 7 Sakramen ini, yang mana di sini akan kami bahas secara ringkas. Kami tidak akan menjelaskan secara merinci. Bapak Ibu bisa memiliki buku tersebut. Di sini kita melihat bahwa secara umum sakramen itu memiliki 2 aspek, yaitu yang ilahi dan manusiawi. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah sebagaimana yang sudah Romo jelaskan tentang sifat sakramen sebagai ilahi manusiawi. Di sini kita akan melihat dulu tentang latar belakang sakramen. Yang mana seringkali orang mengatakan istilah sakramen itu tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kita secara jujur akui istilah sakramen dari bahasa Latin sacramentum itu memang tidak ada di dalam Alkitab, karena Alkitab kita khususnya Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Latin. Bahasa Latin itu di dalam penggunaan Alkitab bahasa Latin baru secara resmi kita bisa melihat dalam edisi Vulgata abad keempat oleh Jerome atau Hieronymus. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, kita tidak akan menjumpai istilah sakramentum, tetapi yang kita akan jumpai adalah istilah yang disebut sebagai mysterion. Kalau kita melihat di dalam buku ini, ada satu kutipan 1 Korintus 4 ayat 1 yang mengatakan bahwa sebagai hamba-hamba Kristus dan yang dipercayakan rahasia Allah. Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia kelihatannya sederhana. Tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, os hypertas Christu ke ikonomus mysterion theo. Khususnya pada bagian belakang, ke ikonomus mysterion theo. Ke itu dan, ikonomus. Ikonomus itu bisa berarti dipercayakan, bisa diartikan juga sesuatu yang diserahkan untuk dilakukan atau pengelola, dikelola. Mysterion, misteri atau sakramen dalam bahasa Latin, theo, Allah bisa berarti ilahi juga. Karena menunjuk pada sifat bisa rahasia Allah, bisa menunjuk kepada pribadi yaitu rahasia Allah, bisa menunjuk kepada sifat rahasia yang bersifat ilahi. Tetapi pada kuncinya adalah hamba-hamba Kristus ini dipercayakan untuk mengelola mysterion. Nah, di dalam gereja yang sudah tercabut daripada tradisi apostolik, mereka akhirnya membuat tradisinya sendiri. Dan akhirnya ada orang-orang yang tidak paham, akhirnya menganggap tradisi yang ada di dalam masing-masing denominasi itu sebagai tradisi lisan mereka. Nah, akhirnya menjadi rancu, pengertian tradisi itu menjadi bias. Padahal pengertian tradisi nggak seperti itu. Jadi dia memahami tradisi dalam pengertian umum, bukan dalam pengertian gereja. Padahal kalau gereja memahami suatu istilah atau menggunakan suatu istilah harus dipahami dalam konteks gereja itu sendiri. Jangan diartikan dengan istilah yang lain atau pengertian yang lain, nanti rusak. Jadi pengertian tradisi akhirnya dikatakan setiap gereja punya aturan sendiri. Akhirnya itu menjadi tradisinya masing-masing denominasi kan. Akhirnya mengatakan itu tradisi yang sekarang itu bukan tradisi para rasul, bukan tradisi apostolik, bukan tradisi gereja mula-mula, karena melihat tradisi dalam pengertian yang umum dan relatif. Jadi dianggap semuanya sama saja. Nah, kembali ke tadi, bicara tentang sakramen atau mysterion. Memang gereja tidak pernah membuat suatu rumusan pada gereja purba tentang ini disebut sakramen, ini adalah mysterion. Atau membakukan dalam pengertian secara hukum. Tetapi kenapa? Gereja itu adalah komunitas yang menyembah, yang hidup secara alamiah. Makanya kehidupan di dalam gereja itu bersifat alamiah, natural. Jadi apa-apa yang di dalam gereja itu bersifat alami. Karena apa? Kehidupan yang dijalani setiap hari. Tidak perlu ada perumusan pun, sakramen itu, mysterion itu tetap jalan. Saya ambil contoh yang mudah. Kalau kita sejak dari kecil sudah terbiasa membuat soto,
Nggak usah ada buku tentang resep soto, kita sudah paham. Karena memang kebiasaan kita setiap hari sudah berkecimpung di dunia persotoan. Atau mungkin yang sudah terbiasa memasak nasi rendang atau dan sebagainya, tanpa dia melihat harus buku lalu baru bisa mengatakan ini namanya rendang. Mereka sudah paham. Nah, karena orang-orang yang seringkali tidak paham seperti ini, karena bagaikan orang yang datang ke warung pecel hanya ribut masalah resepnya pecel, bumbu pecel, tapi dia tidak pernah makan pecel. Itu yang terjadi, hanya ribut masalah ini resep pecelnya bagaimana, sayurnya berapa sendok, garamnya berapa jumput, atau lagi misalkan pakai apa, cabenya berapa biji. Nah, mereka hanya ribut di masalah situ. Kemudian ada orang yang sudah merasakan nikmatnya pecel itu dan sudah makan dan ngerti cara membuatnya, menyampaikan, lalu yang di luar itu malah marah-marah, wah kamu nggak ngerti buku pecel, nggak pernah baca buku pecel, nggak usah ngomong pecel sama kami. Nah, itu yang terjadi di dunia Kristen sekarang. Mereka tidak pernah memahami misterion, tetapi merasa berlagak tahu tentang misterion. Karena saking mungkin merasa berlagak tahunya itu, merasa tahu, akhirnya menolak daripada sakramen itu sendiri. Karena mereka mendasarkan imannya pada buku, hanya iman di atas kertas. Padahal iman Kristen itu bukan iman di atas salinan kitab-kitab atau salinan kertas. Nah, itu. Nah, bicara tentang sakramen, ada kita tadi Romo sudah mengatakan tentang sakramen yang bersifat wajib dan tidak wajib. Mengapa disebut wajib? Karena semua umat percaya itu pasti akan menerimanya. Bahkan imam, termasuk episkop atau uskup, itu pun juga mengalaminya. Apa saja itu? Yang disebut dengan sakramen yang bersifat wajib, yaitu baptisan, krisma, ekaristi atau perjamuan kudus, dan pengakuan dosa. Entah itu imam, entah itu klerus, entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, semua mereka menerima itu. Bahkan seorang imam tidak akan bisa menjadi imam kalau dia tidak dibaptis. Seorang imam tidak dapat menjadi imam kalau dia tidak pernah dikrisma, tidak pernah menerima perjamuan kudus. Nah, itu sakramen-sakramen yang bersifat wajib. Sementara sakramen yang tidak wajib adalah sakramen-sakramen yang memang tidak harus diperuntukkan bagi orang. Misalkan perkawinan, tidak semua orang kawin. Sakramen apalagi? Sakramen imamat, pentabisan imam. Tidak semua orang menjadi imam. Kemudian sakramen perminyakan orang sakit, tidak semua orang sakit. Hanya mereka yang membutuhkan, kalau mereka sakit, baru mereka diberikan oleh Romo untuk melayankan itu. Pernikahan pun juga sama, tidak semua orang kawin. Jadi kita tahu bahwa dari sini kita mengerti bahwa ada beberapa sakramen, 3 sakramen yang kita nggak bisa paksakan orang untuk menerimanya. Kalau dia tidak terpanggil untuk menjadi imam, ya jangan dipaksa untuk menjadi imam. Nanti malah rusak dan jadi blunder. Dia tidak siap jadi imam, malah dipaksa imam, kacau jadinya. Nah, itu seperti itu. Lalu di sini kita melihat secara di dalam buku ini bahwa apapun yang kita pahami sebagai sakramen dalam dunia ortodoks, yang kita sebut sebagai sakramen, itu semuanya sudah diterapkan dan dijelaskan di dalam Alkitab. Walaupun istilah sakramennya itu tidak ditegaskan, tetapi praktek kehidupannya dijelaskan. Karena apa? Kita sudah mengingat di dalam iman kita bukan iman yang didasarkan pada tulisan di atas kertas saja, tetapi iman itu adalah iman yang hidup menjadi suatu kehidupan yang alamiah, menjadi kehidupan keseharian bagi kita. Sehingga Alkitab itu ketika perjanjian baru itu mencatat, dia hanya mencatat bagaimana kehidupan gereja. Oh, gereja itu mengadakan pemecahan roti, yaitu Ekaristia atau klasis. Mereka pemecahan roti itu bicara tentang Ekaristia atau perjamuan Tuhan. Baptisan, krisma, memang kita tidak akan menemukan mengatakan bahwa baptisan itu caranya begini, doanya begini di dalam Alkitab, tidak. Karena memang konteks daripada Alkitab tidak menjelaskan tentang bagaimana buku doa-doa dalam baptisan, dalam sakramen, segala macam. Tetapi kita tahu bahwa di dalam baptisan itu kita dikuburkan bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Dan bagaimana baptisan itu dilayankan, yaitu sebagaimana yang telah Yesus katakan di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan baptislah di dalam nama Tuhan Yesus,
itu bukan diartikan seperti beberapa orang mengatakan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau beberapa oknum yang secara ekstrim merusak daripada Matius 28 itu diubah menjadi di dalam namaku atau dalam nama Yesus. Padahal kalau dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, baptislah di dalam nama Tuhan Yesus, itu menunjuk bahwa baptisan kita adalah dilandaskan kepada Kristus untuk membedakan dengan jenis-jenis baptisan yang dimiliki oleh orang-orang di luar Kristen. Karena di dalam praktek agama Timur itu memiliki suatu praktek yang serupa dengan baptisan. Ya dalam bahasa Yunani juga disebut sebagai baptisan. Nah, seperti itu. Oke, itu kan penjelasan sebagian ya dari buku 7 Sakramen. Nah, kebetulan ada teman kita juga ini yang sudah baca sebagian ya. Mungkin katanya sempat agak bingung gitu kan dari 7 Sakramen ini. Mungkin kira-kira apa yang yang mau ditanyakan tentang buku ini? Ya, kalau tentang 7 sakramen itu kepada Mas Andre, mau tanya Mas, itu 7 sakramen itu ada nggak di dalam kehidupan umat perjanjian lama? Terus mungkin bisa disertai bukti-bukti Alkitab? Oke. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama memang tidak menyebutkan ini sakramen baik dalam bahasa Ibrani, teks Ibrani Masoret, ataupun dalam teks Yunani Septuaginta. Nggak pernah disebutkan namanya sakramen atau sejenis dalam bahasa itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan umat Allah perjanjian lama, kita bisa menemukan tentang bagaimana mereka melakukan pola kehidupan yang serupa. Saya katakan serupa. Kenapa? Tidak sama, walaupun kita tahu bahwa kenapa tidak sama, karena perjanjian lama itu adalah gambaran daripada perjanjian baru yang akan datang. Nah, misalkan kalau kita bicara tentang baptisan di dalam perjanjian baru, itu adalah pemenuhan daripada apa yang dilambangkan di dalam perjanjian lama, yaitu apa? Sunat. Contohnya seperti itu. Terus bicara tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu padanannya di dalam perjanjian lama adalah kurban. Korban bait suci, korban kemah suci, dan sebagainya. Di mana di situ juga ada umat mengakui dosa mereka. Nah, secara nggak langsung itu kan berbicara tentang pengakuan dosa. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa di dalam perjanjian lama itu ada prinsipnya mirip, serupa. Walaupun secara praktek dan secara landasan teologinya berbeda. Ya memang pada di perjanjian lama seperti sunat. Itu adalah merupakan bayang sama tentang baptisan itu sendiri. Ya kan? Jadi memang secara tidak langsung sudah diberi bayang samar yang akhirnya direalisasikan melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah merupakan suatu the core of sakramen, dari inti daripada sakramen. Jadi makna daripada sakramen itu sebenarnya adalah membawa pada pengkudusan dan itu sifatnya kekal. Jadi kalau orang membatasi itu tidak. Itu keseluruhan peristiwa yang membawa manusia pada kesucian itu sakramen. Jadi kalau orang mengatakan hanya 7 ya juga harus dilihat dari kacamata inkarnasi, dan Yesus itulah inti daripada segala sakramen. Jadi melihatnya di sana dan acuan menuju pada kesucian, pembaruan dan teosis dalam kehidupan manusia. Oke, baik Romo, itu tadi dari pertanyaannya Mas Vian. Mungkin masih ada yang mau nanya lagi, silahkan. Iya, kepada Romo, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa baptisan air itu tidak penting. Yang penting itu percaya kepada Yesus saja. Ini dampaknya bagaimana terhadap keselamatan orang? Kalau dia tidak percaya dengan baptisan air, berarti dia tidak percaya dengan makna daripada Sang Sabda menjelma. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam diri Sang Sabda sebelum menjelma, dia adalah bersifat roh karena dia tinggal di dalam Allah yang bersifat roh. Nah, dikenakannya keberadaan baru di dalam dirinya, yaitu yang jasmani, maka yang jasmani dapat dijadikan sarana oleh Allah untuk menyalurkan rahmat ilahi bagi manusia. Karena itulah bukan airnya, tetapi air itu adalah merupakan sarana untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan
Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun melalui roh. Jadi air itu digunakan oleh yang ilahi untuk menyatukan kita. Jadi percaya itu tidak berhenti pada percaya. Tapi percaya itu harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan dibaptis. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Tidak dikatakan barang siapa percaya, tidak. Tapi dilanjutkan dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi dua-duanya ini harus dilakukan. Percaya sebagai bukti percaya, bukan pada saat, tapi masuk melalui apa? Melalui baptisan di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Nah, baru di situ ada keselamatan. Jadi tidak cukup percaya saja, tapi harus membuktikan. Nah, kalau orang hanya mengatakan percaya saja, ya berarti pertama dia tidak mengakui makna inkarnasi itu. Yang kedua, dia tidak membuktikan dirinya percaya, hanya di bibir, tapi pembuktikan dalam perilaku tidak ada. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Seperti halnya di dalam Markus 16:18, dan itu dibanding dengan Yohanes 15. Kalau pokok anggur itu apa carang tidak menempat pokok anggur itu dipotong dan dibuang, artinya tidak diselamatkan. Makanya baptisan itu menyelamatkan. Kalau orang percaya tidak dibaptis, ya tidak diselamatkan. Sering kali Pak, orang salah paham pengertian baptisan menyelamatkan. Itu diartikan dalam cara yang sangat sempit. Baptisan itu menyelamatkan. Di dalam gereja purba, para Rasul Paulus mengatakan orang yang dibaptis itu kan telah berjubahkan Kristus. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Nah, padahal kita bisa melihat bahwa berarti keselamatan itu kan di dalam Kristus. Dengan dibaptis kita masuk ke dalam kehidupan Kristus. Itulah kenapa baptisan disebut menyelamatkan. Kenapa? Dengan baptisan kita dimasukkan ke dalam sang keselamatan itu. Nah, jadi bukan perbuatannya yang menyelamatkan, tetapi Kristus yang menyelamatkan, dan syaratnya itu adalah air itu baptisan. Jadi baptisan itu sebenarnya kalau kita bicara di situ, kita itu tetap dijadikan gereja. Karena gereja itu sebenarnya adalah Kristus. Kita dicangkokkan. Sehingga dengan demikian kita menjadi bagian di dalam Kristus, atau dikatakan sebagai gereja. Nah, dari sisi inilah kalau kita melihat tentang makna gereja, soalnya dalam gereja ada pertikaian dan sebagainya, esensi dari gereja tidak pernah hancur. Tetapi yang hancur, yang porak-porandakan, yang menderita, itu yang dicangkok. Tapi Kristus tidak pernah hancur, karena Kristus itulah sang gereja. Makanya dikatakan, apakah Kristus dibagi-bagi di dalam 1 Korintus? Tidak. Kristus tetap satu, kamu berdoa silahkan. Itu adalah cangkokan kok. Nah, cangkokan itu bisa berkelak, karena kalau tidak murni kalbunya, bisa jadi provokator, bisa jadi pemecah belah, bisa jadi pengkhianat, itu karena dia tidak membersihkan kalbu. Kalbu itu perlu. Ya, kalbu itu perlu untuk apa? Untuk supaya dia ini betul-betul mengimitasi dari apa yang dilakukan oleh Kristus sebagai gereja. Oke? Ya, Romo, saya mau tanya, ini mengenai sakramen baptisan. Nah, kalau seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus kan, kalau kita tuh harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang dimaksud, terus Petrus pun juga mengatakan bahwa kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang dimaksud dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus ini apakah baptisan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu ia dibaptis, atau ada cara? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang baptisan, tadi kan sudah dikatakan, ketika Petrus mengatakan baptislah di dalam nama Tuhan Yesus, itu jangan diartikan di dalam nama Tuhan Yesus lalu orang-orang yang nggak paham, lalu otak-atik gaduh, otak-atik matuk, berusaha mengkompar. Satunya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, satunya Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu mengatakan ya seharusnya Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya itu Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu sisi mengatakan, ada yang orang radikal mengatakan yang betul harus dalam nama Tuhan Yesus. Satu lagi yang radikal yang lain mengatakan
yang Matius 28 ini sudah dipalsukan. Tapi tanya yang malsukan siapa nggak ngerti, yang penting dipalsukan. Lalu mengambil tulisan-tulisan para bidah untuk membenarkan opininya. Nah itu yang terjadi. Kalau kita mengakui bahwa baptisan itu, Petrus mengatakan baptislah di dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan menunjuk kepada formula baptisan, tetapi menunjuk kepada landasan di mana kita dibaptiskan, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu di dalam Matius 28 Yesus berkata baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi itu sebenarnya baptisan seperti itu yang dipahami. Nah cuma kalau di dalam prakteknya kita bisa melihat tulisan pembanding yang sejaman dengan para rasul, yaitu Didaketon Apostolon. Dan menariknya Didaketon Apostolon itu sudah dipakai sebelum 4 Injil itu dikanonkan. Jadi ini yang menjadi seringkali kalau orang-orang khususnya sahabat-sahabat saya yang dari gereja barat seringkali nggak bisa menerima kenyataan ini, bahwa Didaketon Apostolon itu sudah dipakai oleh gereja bahkan sebelum keempat kitab Injil dikanonkan, yang mana di situ mengatur bagaimana cara pembaptisan, harus berpuasa, harus mengaku dosa, itu dijelaskan. Dan kemudian di dalam tradisi masing-masing 3 gereja purba, maksudnya 3 pusat gereja purba, Roma, Antioquia, dan Alexandria, mereka memiliki secara masing-masing gereja lokal aturan sebagai turunan daripada apa yang ada di dalam Didaketon Apostolon. Yang pasti intinya sama, harus berpuasa, harus mengaku dosa, kemudian baptisan itu dilakukan di dalam nama Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimasukkan dalam air sebanyak 3 kali. Itu aturan yang berlaku di Didaketon Apostolon dan dilakukan oleh semua gereja purba sampai sekarang. Walaupun dalam gereja purba kita mengetahui bahwa di dalam gereja purba setiap jemaat lokal, gereja lokal itu punya penekanan khusus. Misalkan kota ini pergumulan teologis yang dihadapi adalah tentang kemanusiaan Kristus. Ya makanya itu di dalam misalkan surat Efesus, surat Kolose, surat penekanan pengakuan iman tentang Kristus itu mungkin memiliki keunikan sendiri-sendiri di masing-masing gereja lokal. Tetapi akhirnya setelah prahara Arianisme, Makedonianisme, Sabellianisme dan turunannya dan tetek bengeknya, anak-anak cucunya yang semodel pengajarannya, gereja menetapkan bahwa pengakuan iman gereja seragam, menggunakan pengakuan iman Nikea Konstantinopel sebagai pengakuan iman ketika seseorang itu akan dibaptiskan. Jadi seperti itu. Secara mendasar, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pengakuan iman mendasar di dalam gereja purba ketika dilakukan pembaptisan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Karena itu dilakukan kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi, pengakuannya adalah Yesus Mesias, anak Allah. Nah, tapi seiring dengan penginjilan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya tentu saja kan harus menghadapi suatu perdebatan pemikiran dengan orang-orang bukan Yahudi dan bukan Kristen, khususnya dari orang-orang pagan, penganut filsafat Yunani. Mereka harus berhadapan semacam itu. Makanya itu seperti yang tadi saya katakan, di surat ini, surat itu, kita memiliki corak teologi yang mana setiap surat memiliki pengakuan imannya secara khusus di masing-masing. Itu bukan perbedaan, tetapi justru menunjukkan bahwa ya memang seperti itulah. Kita jujur mengakui bahwa permasalahan di dalam setiap gereja lokal itu berbeda-beda. Dan gereja sudah menyelesaikan masalah itu. Akhirnya ketika melihat di dalam pergumulan di masa-masa berikutnya, ternyata pergumulannya sama. Tentang keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus, dan tentang Allah. Makanya itu kita mengakui tentang pengakuan iman Nikea Konstantinopel sebagai rumusan, sebagai kesimpulan daripada seluruh pengajaran iman Kristen yang pada dahulu mungkin pengakuan nomor 1 menjadi pusat di gereja A, pengakuan nomor 4 hanya pusatnya di gereja B, penekanan gereja B, penekanan lain di gereja C, akhirnya dijadikan satu. Ketika orang dibaptiskan, ya semua ini pengakuan ini lengkap. Ya, saya mau tanya lagi ini mengenai sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau di gereja ortodoks kan menyatakan bahwa roti dan anggur itu adalah benar-benar dari tubuh dan darah Kristus. Dan itu adalah mistika atau misteri. Sedangkan di gereja barat itu hanya diucapkan sebagai lambang saja. Nah ini bagaimana? Apakah ini bisa benar-benar akan mengurangi makna dari perjamuan kudus tersebut? Lalu yang kedua adalah
bolehkah jika kita seandainya tidak memiliki roti dan anggur seperti di gereja barat itu diganti dengan makanan atau rotinya diganti makanan dan minuman yang lain? Di dalam gereja ortodok dan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, Matius 26 ayat 26 sama 7, dikatakan tidak ada kata lantang, inilah tubuhku, inilah darah. Tidak dikatakan inilah lambang tubuhku atau inilah lambang darah. Jadi kalau demikian, memang yang kita lihat itu adalah roti dan anggur, tapi pada saat yang bersamaan roti dan anggur dalam kacamata iman itu adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, bagaimana itu? Itu Allah yang bekerja, Roh yang bekerja. Jadi dari sini kita dapat melihat kita tidak berusaha untuk mendeskripsikan seperti halnya di dalam gereja Roma Katolik suatu misal. Ya, dikatakan bahwa intisari daripada roti itu adalah tubuh, intisari daripada anggur itu adalah darah atau transubstansiasi. Kita tidak seperti itu. Tetapi kita melihat perjamuan kudus itu adalah sebagai misteri atau misteri. Inilah metafisika yang kita tekankan di sini. Kita tidak bisa tahu kapan itu berubah. Nah, dan perjamuan kudus ini adalah merupakan suatu sarana kita masuk di dalam kehidupan Kristus. Makanya di dalam Yohanes 6 dikatakan perjamuan kudus ini adalah sebagai obat ketidakbinasaan. Itu juga dikaitkan dengan Ignatius. Barang siapa yang makan ini, dia tidak akan binasa. Makanya Ignatius selalu menekankan perjamuan kudus sebagai obat ketidakbinasaan. Nah, sesuatu yang sakral kalau diartikan dengan lambang, berarti sesuatu yang tidak real. Nah, kalau sesuatu yang tidak real, kira-kira bisa menyelamatkan manusia enggak? Bisa menjadi obat enggak? Tidak. Makanya gereja ortodok dari awal sampai sekarang tidak pernah menekankan bahwa perjamuan kudus itu adalah lambang, tapi realita konkret tubuh dan darah Kristus yang memampukan manusia untuk memperoleh apa yang dikatakan hidup kekal. Nah, makanya orang pada waktu mengambil perjamuan kudus harus suci kalbunya, harus bersih nusnya. Kalau tidak, bisa sakit, bahkan dalam 1 Korintus 4 bisa mati. Berarti ini bukan main-main. Tetapi ini adalah sesuatu yang misteri yang bisa mengubah kehidupan kita, menyucikan dan memasukkan kehidupan kita di dalam kehidupan Kristus yang adalah jelmaan Sang Sabda yang menjadikan kita suci murni di hadapan Allah. Baik, itu tadi terima kasih Romo atas penjelasannya. Mungkin terakhir ya dari buku 7 Sakramen ini ya, yang kalau kita lihat ini sebenarnya dari buku 7 Sakramen ini yang paling bisa bikin orang gerah itu tentang apa sih, Indri? Dari buku 7 Sakramen ini. Sebenarnya semuanya itu membuat gerah. Karena apa? Menunjukkan bagaimana kehidupan gereja purba seperti apa. Tapi di sini ada satu yang menarik. Saya baca di dalam tunjukkan dalam bagian terakhir, yaitu tentang sakramen keimamatan. Jadi sejak awal gereja itu menolak yang namanya presbiter perempuan atau uskup perempuan. Dalam bahasa Yunani presbytidis. Nah, di dalam gereja tidak pernah yang ada yang namanya imam perempuan. Imam perempuan hanya dikenal oleh agama-agama kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kristen, mengakui bahwa sekarang itu boleh ada imam perempuan, berarti dia sedang mengambil daripada pemahaman agama kafir. Dipaksakan dengan berbungkus ayat-ayat Alkitab, seakan-akan benar. Itu namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran, itu namanya berkilah, mencampur adukkan metodologi, digado-gado istilahnya, tapi yang dijadikan gado-gado sayur busuk, bukan sayur yang segar, bukan buah yang segar, tapi sayur yang busuk. Dan itu bukan menjadi makanan yang menyegarkan badan, tapi malah jadi racun. Karena apa? Busuk-busuk tadi dimasukkan.
Jadi keimamatan tidak ada namanya uskup perempuan, tidak ada namanya presbiter perempuan. Sementara di dalam gereja purba ada namanya diaken perempuan. Tapi diaken perempuan secara fungsi tetap tunduk menghormati diaken laki-laki. Jadi kalau ada diaken laki-laki, tetap yang menjalankan adalah diaken laki-laki, bukan diaken perempuan. Diaken perempuan dapat bertugas ketika misalkan baptisan itu perempuan. Baptisan dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan, jadi romonya akan berseru dari suatu tempat yang agak jauh. Hamba Allah, misalkan nama orangnya Agatha misalkan ya. Hamba Allah Agatha dibaptiskan dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Nanti diaken perempuan ini yang memasukkan ke dalam air. Itu berlaku juga dengan diaken laki-laki. Bisa romonya, misalkan romonya sudah tua, badannya udah nggak kuat, tapi dia harus melayani pembaptisan. Ya romonya dari dalam gereja bisa berseru, hamba Allah misalnya Theodoros dibaptiskan dalam nama Sang Bapa, nanti diakennya yang masukkan ke dalam air. Dan ini sudah dilakukan di tempat kita Boyolali. Jadi romonya yang berseru, diakennya yang memasukkan ke dalam air. Jadi itu. Ada satu sisi juga fungsi daripada diaken perempuan itu. Dulu ketika orang dibaptis itu telanjang. Jadi bagaimana kalau perempuan yang membaptis itu laki-laki, kan nggak mungkin. Jadi perempuan yang membaptis juga perempuan. Itu catatan sejarah. Oke? Diaken perempuan, dan diaken perempuan itu ada aturannya, jadi nggak sembarangan. Umur harus di atas 40 tahun. Kemudian dia harus dari seorang rahibah, seorang biarawati. Jadi nggak bisa perempuan umur 20 tahun tiba-tiba mau jadi diaken perempuan, nggak bisa. Atau dari istri almarhum seorang presbiter atau seorang diaken. Jadi misalkan seorang presbiter punya istri atau diaken punya istri, diaken punya istri, kemudian suaminya meninggal, presbiter ini atau diakennya meninggal. Nah istrinya ini ketika anaknya mungkin sudah dewasa, sudah mandiri, dia mau mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, kemudian ingin melayani gereja, dia bisa dijadikan seorang diaken perempuan. Dan itu nanti episkop yang akan melakukan tonsurnya itu secara khusus. Tapi harus hidup sebagai rahibah dulu, biarawati dulu. Oke, itu kurang lebihnya ya Romo dan saudara Basilis Andrew tentang buku 7 sakramennya ya. Baik, bagi para pemirsa, segera miliki bukunya biar dibaca, biar lebih jelas, dan nantinya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di channelnya Pustaka Ortodoks Surabaya, nanti bisa ditanya di komen isinya apa aja sih, dan juga bagi para pemirsa yang ingin tahu bagaimana lebih dalam 7 sakramen itu bisa datang juga ke paroki-paroki terdekat, khususnya untuk yang wilayah Surabaya. Bisa nanti tanya-tanya juga di Facebooknya. Ya, Facebooknya kita apa ya? GOI Jawa Timur, GGOC. Nah, GOI Jawa Timur, GGOC. Oke. Baik, dengan demikian telah selesai pembahasan kita bedah buku tentang 7 sakramen. Terima kasih untuk Romo Yohanes, Saudara Basilis Andrew, dan juga para penanya semuanya. Kita akan bertemu lagi kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu mendatang di acara Bincang-Bincang Santai di Gereja Ortodoks Indonesia Jawa Timur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.